يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang terkadang mengkritik manhaj salaf karena misalnya tergampang mentahzir dan tuduhannya itu terkadang tidak tabayun dulu terhadap ustadz yang bersangkutan yang ditahzir sebelum merilis bantahan-bantahan. Bagaimana pendapat ustadz mengenai ini? Hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini diantara hal yang banyak dikritikkan ke jalan as-salaf, orang-orang yang dikatakan Wahabi ini terlalu gampang mentahdir. Kadang juga katanya tidak tabayun. Ya. Kalau kita mau bersikap adil itu kan oknum. Ya, mungkin sebagian orang seperti itu. Mungkin sebagian orang. Dan namanya kesalahan pada orang per orang itu tidak berpengaruh kepada manhaj. Tidak berpengaruh kepada apa? Manhaj. Islam ini agama yang lurus, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tapi umat Islam semuanya lurus? Hah? Umat ini ada yang di atas jalan, ada yang disesatkan oleh syaitan dan seterusnya, kan begitu? Baik. Jadi demikian kalau kita berbicara tentang manhaj salaf, sama seperti itu. Jalan as-salaf itu kita sudah tahu, jalannya Nabi dan para sahabatnya. Iya. Apa yang diterangkan di dalam jalan mereka itu juga sudah jelas. Jadi kalau ada yang keliru di dalam hal tersebut itu kembali kepada oknum. Iya. Dan memang di dalam hal tahdir mentahdir ini ada 3 golongan. Ada manusia yang ekstrim berlebihan, ya, masalah yang bisa ditolerir pun dia tahdir manusia di situ. Ya. Karena kesalahan yang sedikit pun dibabak blur orang di situ. Nah, ini memang orang-orang ekstrim yang seperti ini. Ini diperingatkan, ini berbahaya. Jelas ya? Dan ada sebagian lagi yang menyepelekan bergampangan. Dia lihat kesalahan besar depannya pun dia santai-santai saja, diam-diam saja. Yang penting gue happy, ya, bisa makan, bisa minum, mau salah biarin aja. Ya. Nah, ini kadang sebagian orang, dan ini tidak benar. Dan yang benarnya adalah orang yang berada di pertengahan. Iya. Seorang itu sebagai seorang muslim dia punya sifat menasihati. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kan begitu. Dia cinta hidayah kepada saudaranya. Kalau ada saudaranya yang keliru ditegur. Ya, diingatkan. Nah, cuma di sini sering ada orang yang salah di dalam cara menegurnya. Dan sering juga orang yang ditegur ini dianya tidak berlapang dada ketika ditegur. Tidak ditegur. Kata Imam Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi rahimahullah, ini salah seorang imam besar pakar ahli hadits. Beliau menulis kritikan-kritikan kepada Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim As-Saghir penulis kitab Al-Mustadrak. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayyi. Iya. Begitu kritikan sampai kepada Al-Hakim, Al-Hakim membacanya kepada manusia dan dia terima kritikan tersebut. Kata Abdul Ghani Al-Maqdisi, saya pun tahu bahwa orang ini Al-Hakim adalah seorang yang akil, dia sangat berakal sekali. Sangat berakal. Namanya manusia pasti salah. Dikritik kok tidak mau dengar kritikan, gimana sih? Iya. Dan orang yang berilmu itu tidak ada yang luput dari apa? Dari kekeliruan. Imam Al-Bukhari tulis buku namanya At-Tarikhul Kabir. Ya. Setelah itu dikritik oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam tanya jawabnya kepada ayahnya dan kepada Abu Zur Ar-Razi, keluarlah buku khusus kekeliruan Al-Bukhari dalam apa? Tarikh Al-Kabir. Ya. Dan di ini kekeliruan ini masih dibahas lagi. Datang lagi Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia menulis buku lagi di dalam hal tersebut, tambahan istidrak di dalam hal itu. Jelas ya? Dan ini biasa di tengah para ulama. Rawi itu tidak mungkin ada yang dikatakan seluruh haditsnya benar. Kata Ibnu Ma'in, siapa yang berkata dari rawi dia tidak ada salahnya, berarti dia pendusta. Masa manusia tidak ada salahnya? Jelas ya? Karena itu Imam Malik rahimahullah diketahui beliau punya sekian ribu hadits. Beliau keliru dalam sekian hadits. Itu ada pembahasannya. Sampai Ad-Darqutni punya buku khusus judulnya Garaibu Ahadits Malik. Hadits Malik yang asing, yang aneh. Jelas ya? Dan ini biasa. Jangan dikatakan Ad-Darqutni mentahdir Imam Malik. Ya.
Tidak seperti itu. Ini hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah para ulama. Pembahasannya ilmiah, maksud mereka nasihat. Maksudnya menjaga agama. Saudara kita kalau keliru, dibiarkan kekeliruannya, itu artinya dia mau jatuh di jurang, kita biarkan saja jatuh di jurang. Nah seperti itu seorang muslim, dia nasihati, dia tarik. Iya. Nah, itulah cara memperbaiki. Dan memperbaiki seperti itu. Kalau orang yang mau diperbaiki dia tidak dengar misalnya, dia tidak mengindahkan, ya, maka sudah disampaikan nasihat kepadanya. Sisa kesalahannya itu sifatnya bagaimana? Kalau kesalahannya terkait dia pribadi, ya dinasihati secara pribadi. Tapi kalau kesalahan dia sampaikan di umum, dibeberkan di umum, dinasihati kepada dia pribadi, dia terima, dia luruskan kesalahannya, nggak ada masalah. Ya kalau tidak maka diterangkan juga secara umum, bukan untuk menjelekkan dia, tapi untuk meluruskan kesalahan. Ini agama Allah, harus dijaga. Ya, karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau di dalam salah satu bukunya, beliau membantah Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali imam besar dari imam madhab Hanabilah. Dia punya buku karya tulis hampir 500 jilid yang ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Iya. Bersama dengan itu dia keliru. Dan kekeliruannya ini Ibnu Aqil sendiri sudah mengumumkan taubatnya. Dia sudah umumkan taubatnya. Tapi bersamaan dengan itu Ibnu Qudamah masih membantahnya. Karena khawatir kesalahannya ini diambil oleh sebagian orang umum. Karena dia tidak berbicara melihat kepada Ibnu Aqilnya. Dia berlihat kepada kesalahan yang ada. Dan khawatiran agama Allah akan apa? Akan dipahami keliru oleh manusia. Nah, itulah para ulama. Mereka itu melihat pada agama Allah. Beda dengan orang-orang. Ya. Di sekarang ini. Apalagi yang hanya kerjanya main di sosial media saja. Ya. Kadang pakai nama samaran lagi, tidak tahu siapa. Jago komentar tapi tidak ngerti kadang isi permasalahan apa. Cara berpikirnya juga keliru. Ya, ini paling tidak dia jaga lisannya, dia jaga tangannya. Jangan dia berdosa. Ya, masuk ke dalam hal-hal yang itu bukan urusannya. Jelas ya? Pernah datang salah seorang kepada Imam Qatadah bin Di'amah. Dia berkata, saya temukan diriku. Namanya Asim Al-Ahwal. Wahai Qatadah, saya ketemukan diriku berat. Saya mengatakan si fulan keliru dalam hadits ini, si fulan begini dan begini. Kata Qatadah, kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang tahu akan kekeliruannya? Ya, jelas ya? Maka ini yang menyebabkan para ulama itu berbicara. Penjagaan terhadap agama, juga nasihat untuk saudaranya. Nasihat untuk saudaranya. Jadi ini dasar-dasar pokok di dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.